Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 dan 257 yang menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa tidak ada paksaan? Kenapa tidak boleh dipaksa? Tidak boleh dipaksa orang itu beragama. Maksudnya, kenapa tidak boleh orang memaksa supaya orang lain itu menjadi muslim, atau kebalikannya, memaksa orang untuk menjadi tidak muslim? Karena Allah mengatakan qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, karena telah nyata mana yang benar, mana yang salah. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un 'alim. Akan tetapi kemudian Allah memberikan stresi. Apa kata Allah? Maka barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia itu telah berpegang kepada tali yang kuat yang tidak akan pernah putus selama-lamanya. Wallahu sami'un alim. Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Taghut yang dimaksud di sini adalah syaitan, yaitu setan, dan asnam, berhala-berhala. Jadi kalau dia tinggalkan setan, dia tinggalkan berhala, dia tinggalkan kemusyrikan, kemudian menuju kepada iman kepada Allah, Tuhan satu-satunya, yaitu kalimat, menuju pada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang patut dihambakan kecuali hanya Allah saja. Maka kalimat itu akan menyelamatkan seseorang daripada kesengsaraan dunia, lebih-lebih lagi kesengsaraan di akhirat. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah itu adalah penolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka, orang-orang yang beriman tadi itu, dari kegelapan-kegelapan, dari kesalahan-kesalahan, dari kesesatan-kesesatan kepada satu petunjuk, yaitu kalimat la ilaha illallah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, sedangkan orang-orang yang menutup diri, tidak mau menerima kebenaran Islam itu, maka penolong-penolong mereka itu adalah at-taghut, yaitu setan, berhala-berhala, atau yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengeluarkan mereka itu dari cahaya kepada kesesatan-kesesatan. Jadi kalau tidak beriman kepada Allah, malah justru dia mempercayai selain Allah, tidak mempercayai kalimat la ilaha illallah, maka dia sebenarnya sudah
terkeluarkan dari cahaya yang terang benderang kepada kegelapan-kegelapan. Ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi sudah dapat sertifikat orang-orang yang wafat dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, tidak mengikuti nur cahaya dari Allah, wafat dia dalam keadaan seperti itu, tidak beriman, maka Allah memberikan kepadanya sertifikat neraka. Jadi dari ayat ini bisa kita ambil satu penjelasan, kesimpulan bahwa selagi seseorang itu tidak meninggal dalam keadaan ingkar kepada Allah, tidak meninggal dalam keadaan mengingkari kalimat la ilaha illallah, walaupun dosanya banyak, tetapi Allah tidak menjadikannya kekal di dalam neraka. Kenapa tidak boleh seseorang itu dipaksa untuk beriman, atau kalau kebalikannya dipaksa untuk tidak beriman? Karena semuanya sudah jelas. Kalau sudah jelas, sudah benar, tidak perlu lagi lah dipaksa orang siapa saja untuk mengakui suatu kebenaran. Contoh, kalau kita ditanya 1 tambah 1 sama dengan berapa? Jawabannya pasti 2. Karena itu kebenaran yang mutlak. Kebenaran yang mutlak, yang absolut itu ya siapa saja, mau dia sekolah tak sekolah, kuliah tak kuliah, kecil, besar, muda, tua, siapa saja, tinggal dimanapun dia, yang namanya 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Itu sudah benar mutlak. Jadi tak perlu dipaksa. Kupaksa kamu ya untuk mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, enggak perlu. Karena itu sudah benar, sudah mutlak benarnya. Samalah seperti kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang patut dihambakan diri ini kecuali hanya Allah saja. Itu sudah pasti benarnya. Karena dia sudah pasti benar, mutlak benar, tak perlu orang dipaksa untuk mengakui suatu kebenaran yang sudah memang mutlak benar. Logikanya gini ya, Allah berulang kali mengajak kita untuk berpikir, manakah yang kamu pilih di antara 2 hal? Yang satu memiliki kekuasaan penuh terhadap sesuatu, yang satu lagi dia berserikat bersama-sama dalam memiliki sesuatu. Mana yang harus kita pilih? Tentu saja yang mempunyai kekuasaan mutlak satu. Datang dari pedusunan seorang Arab Bedui yang tidak pernah kenal sekolah, tak pernah kenal kampus, tak pernah kenal pengajian. Dia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah nanti di akhirat hanya Allah saja yang berkuasa? Itu pertanyaannya. Kemudian Nabi menjawab, jelas pasti bahwa di akhirat nanti kekuasaan itu penuh, mutlak, Allah yang mengaturnya. Apa jawab Arab Badui ini? Kalau begitu tenanglah hati saya ya Rasulullah. Kenapa begitu? Karena saya sudah
tiap hari dikasih makan, dikasih minum, dikasih rizki, ada anak, ada istri, walaupun saya biasa-biasa saja begini, itu pun Allah sudah baik kepada saya. Justru malah kadang-kadang saya ini sudah berupaya untuk tidak menyakiti orang, tidak berbuat yang buruk kepada orang. Justru ada saja orang yang dengki, yang ingin menyakiti saya. Tetapi kalau nanti di akhirat kekuasaan mutlak itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tenang hati saya. Kenapa tenang? Karena nanti tidak ada lagi yang terzolimi, tidak ada orang yang tersakiti, misalnya seperti saya ini. Lalu Badui itu beranjak pergi dengan perasaan yang senang, hati yang gembira, wajah yang sumringah. Jadi logika lagi yang lain bisa kita ambil sebagai contoh. Kalau di suatu negara dalam satu periode pemilihan, kemudian terpilihlah pemimpin yang periode bakal berjalan itu, pertanyaannya berapa orang yang terpilih sebagai pemimpin? Ya jawabannya satu. Tak akan mungkin ada di satu periode negara itu presidennya dua, itu tidak logis, tidak akan bisa diterima oleh akal. Di rumah tangga berapa orang kepala rumah tangga? Jawabannya satu. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kalau ada Tuhan lain selain aku, kata Allah, selain Allah, kata Allah, maka bumi, langit, dan apa yang ada di antara keduanya itu lafasadata, pastilah akan hancur, akan rusak. Bagaimana tidak? Misalnya kalau ada Tuhan itu dua, yang satu bilang turun hujan, Tuhan yang lain mengatakan jangan dulu, masih banjir misalnya. Ya ini repot. Kalau begitu nanti Tuhannya jadi bertengkar. Bagaimana pula kalau Tuhannya itu lebih lagi dari dua? Justru ya, akan lebih repot lagi. Jadi inilah logika yang dibangun. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa tuduhan bahwa Islam itu dikembangkan, disebarkan melalui kekerasan dengan pedang, dengan memerangi orang, terbantahkan dengan ayat ini. Tidak ada paksaan dalam beragama. Adapun perang itu kan sebenarnya sudah kita sama-sama maklum, sama-sama kita ketahui bahwa perang itu kan untuk membela diri daripada serangan orang yang membabi buta, menyerang orang lain, ingin merusak ketenangan orang. Dan ini kita pahami. Apa yang kita pahami? Bahwa sepanjang orang yang berlain keyakinan dengan kita tidak membuat keonaran, tidak membuat kezoliman, ya terserah saja, silahkan melaksanakan kepercayaan agama masing-masing. Nabi pun menegaskan bahwa siapa yang menyakiti orang di luar Islam, saya ulangi, kata Nabi, siapa yang menyakiti orang di luar Islam, yang mana mereka itu tidak menyakiti kalian, maka sesungguhnya kalian itu sedang menyakitiku, kata Rasul. Jadi jaminannya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Tidak boleh menyakiti orang yang tidak menyakiti kita, tidak boleh memerangi orang yang tidak memerangi kita, tidak boleh. Jadi orang itu
silahkan melaksanakan kepercayaan agamanya masing-masing. Yang penting jangan membuat keonaran. Alangkah indahnya dunia ini jika hal ini dapat diketahui, dapat dipahami, sehingga mudah-mudahan setiap manusia itu apabila saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, maka yang akan tercipta adalah suasana yang tenang, yang aman, yang damai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ini orang-orang yang saling mengasihi, orang-orang yang bersaudara, tidak ada iri dan dengki di dalam sikap, perilaku dan ucapan kita serta hati kita yang paling dalam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diambil satu intisari bahwa Islam tidak mengajarkan untuk memaksakan kehendak orang lain. Demikian pula orang lain tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.